Ya, Bapak, Ibu, dan semua saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita melanjutkan pokok bahasan kita dalam bingkai materi kajian Biblical Interpretation. Kita membahas topik yang pertama atau tajuk pertama tentang pentingnya Biblical Worldview. Saya sudah mengawali pembahasan ini tadi dengan menyampaikan bahwa kata biblical, kata Alkitabiah sudah sering disebut-sebut, ya diperdengarkan atau ditulis oleh banyak pihak, khususnya oleh kaum evangelical, kaum Injili, yang sangat menyukai menyebut biblical, sangat menyukai menulis Alkitabiah, lalu memberikan label-label kepada hal-hal yang dianggap sakral atau yang dianggap sangat ya religius, sangat pure, sangat murni, sangat mendasar dengan sebutan biblical. Itu yang kita sering simak atau kita sering dengar, bahkan mungkin kita sendiri yang sering menyebut dan atau menulisnya mengenai biblical atau Alkitabiah. Nah, tapi sesungguhnya kita berpikir lebih daripada sebutan itu. Ya, kita boleh menjadi ahli kitab suci. Ya, sehingga kita menjadi ahli itu menguasai kitab suci dalam pengertian keilmuan, mempelajari kitab suci secara teologis dengan semua pendekatan, semua approach, semua cara, metode, ya penelitian, kajian. Tetapi apakah Alkitab itu menguasai kita? Ya, kita boleh menjadi ahli kitab suci. Tetapi apakah kitab suci itu menguasai cara pikir kita atau cara pandang kita yang dikenal dengan worldview? Ya, bagaimana kita akhirnya worldview kita adalah biblical worldview. Nah, kita baca Roma pasal 6 ayat yang ke Roma pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke ayat 2 ayat, hanya 2 ayat Bapak Ibu. Roma pasal 6. Demikian firman Tuhan. Karena mereka yang mengikuti, for those who walk according to the flesh are mindful of the things of the flesh, but those who walk according to the Spirit are mindful of the things of the Spirit. For the mindset of the flesh is death, but the mindset of the Spirit is life and peace. Ya, menarik sekali terjemahan dalam bahasa terjemahan ini. Kalau kita dalam bahasa Indonesia, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Dan terjemahan yang menarik sekali saya tekankan ini, karena kita mengikuti keinginan daging, yaitu cara pikir daging, maka mindful, ya, the things of the flesh, kecenderungannya ya daging. Kalau kita cenderung kepada roh, maka mindful kita kepada hal-hal roh. Ya, karena Bapak Ibu, saya baru pertama kali menemukan kata mindset dalam Alkitab. Ya, mindset of the flesh is death. Ya, mindset of the flesh is death, but the mindset of the spirit is life and peace. Jadi ada mindset daging, ada mindset roh.
Jadi ada dua hal di sini, yaitu cara pikir rohani, cara pikir daging. Oke, next. Lalu kita membaca juga dalam Romans chapter 12 verse 2. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Di sini kita menemukan istilah pembaharuan akal budi, renewing of your mind. Jadi ada akal budi yang diperbaharui terus-menerus. Ini sifatnya continuous, ya. Pembaharuan akal budi yang terus-menerus. Dan saya yakin belajar itu salah satu cara pembaharuan akal budi. Ya, bahkan itu cara yang dominan. Sekali lagi, Tuhan menghendaki kita mengalami pembaharuan akal budi. Dan cara pembaharuan akal budi yang sangat dominan itu melalui belajar. Ya, belajar. Renewing of your mind. Dan terus-menerus dibaharui, but be transformed. Tetapi diubahlah secara kontinu, ya, sehingga dengan demikian your mind will be renewed, akan diperbaharui. Ya, ini masalah menyangkut mind. Next lagi, Philippians chapter 1 ayat yang kelima, Filipi 1 ayat 5. Have this mind among yourself, which is your in Christ Jesus. Memiliki pikiran yang serupa yang ada pada Kristus. Jadi kita menyerupakan pikiran kita, menjadikan Christ mindset, Christ mind menjadi pola kita, pola pikir kita. Christ mindset becomes my mindset. Ya, ini sejumlah ayat yang memandu kita untuk berpikir tentang worldview. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mulai dengan pengantar. Tadi kita awali dengan sejumlah teks Alkitab memandu kita berpikir tentang topik worldview, biblical worldview. Ya, biblical worldview berbeda dan bertentangan dengan non-biblical worldview. Seperti yang diungkapkan mengenai flesh and spirit, daging dan roh. Mindset daging, ya kematian. Mindset roh adalah kehidupan dan damai. Disinilah kita memahami sesungguhnya yang disebut dengan Alkitabiah itu apa. Ya, Alkitabiah itu apa? Seperti apa yang namanya khotbah Alkitabiah, seperti apa yang namanya tulisan tesis Alkitabiah, seperti apa yang namanya misi Alkitabiah, seperti apa yang namanya counseling biblical, counseling Alkitabiah. Bukan soal dihiasi oleh ayat-ayat Alkitab, kita penuh ayat Alkitab. Ya, penuh verses, biblical verses. Tetapi sebenarnya itu menyangkut mindset. But more than mindset, sebenarnya itu menyangkut worldview, yaitu cara pandang. Kita sedang menghadapi satu masalah besar dalam dunia ini, yaitu masalah non-biblical worldview. Dan itu tidak hanya menunggu kita dalam bentuk buku-buku yang kita baca, melainkan juga telah membombardir, ya, menghujani kita tiap-tiap hari dengan non-biblical worldview. Termasuk jemaat sekalian. Jemaat sekalian dihujani dengan dibombardir dengan non-biblical worldview yang terfasilitasi melalui YouTube, movie, music, newspaper, magazine, books on any academics realms, academics demands. Yang itu tidak salah kita belajar, kita watching television, dengar musik, tidak salah. Tetapi pada saat yang sama, anak-anak kita, jemaat-jemaat kita, mereka dibombardir dengan dengan non-biblical worldview, dengan cara pandang yang tidak biblical. Ya, dan maka itu kalau jemaat hanya ke gereja 2 jam per minggu di hari Minggu, sedangkan mereka
dihujani dengan bom-bom. Pemikiran-pemikiran dihujani dengan seperangkat ide-ide yang non-biblical memenuhi anak-anak kita, memenuhi jemaat-jemaat kita tiap saat dan tiap hari. Ya, tiap saat dan tiap hari. Melalui sejumlah media. Ya. Saya tidak anti media, tapi saya hanya beritahu di belakang media, bahkan di dalam media tersebut, melalui media tersebut, tanpa sadar kita ini dihujani dengan biblical worldview. Nah, karena kita hidup di dalam dunia yang telah hancur, sangat egois, dunia ini sangat egois, penuh dengan keinginan daging, ya, dan semua pada kematian, mindset daging. Kalau mindset daging yaitu kematian. Itu pasti. Tapi kalau mindset roh, mindset biblical, maka yang ada adalah kebenaran dan kehidupan dan damai. Kita seringkali memasukkan ke dalam worldview kita pribadi kita mengenai semua yang kita konsumsi dari sosial media ataupun dari materi-materi bacaan-bacaan, entah bacaan-bacaan public books atau mungkin juga kita mengikuti seminar, konferensi, dan atau kelas-kelas di perguruan tinggi. Nah, sedihnya kita sering melakukan yang kita tidak tahu substansinya dan akibatnya. Kita sering melakukan hal-hal yang tidak kita tahu. Kita sedang bicara sesuatu yang dikonsumsi oleh orang pada umumnya, namun sebenarnya hal itu tanpa sadar. Kita boleh bicara yang non-biblical worldview, tetapi jangan sampai kita tidak sadar kita bicara yang non-biblical worldview. Demikian, Bapak. Oke, kita bisa bicara memberitahukan ini cara pandang orang Amerika, cara pikir orang Hindu, cara pandang orang Buddha, cara pikir dan cara pandang kaum ilmuwan, saintis. Oke saja, tidak masalah. Tetapi jangan sampai kita tidak sadar kita mengkonsumsinya dan menelannya, kemudian membentuk cara pandang kita. Sehingga tidak heran muncullah gaya hidup dualisme. Ya, Bapak Ibu. Mengapa terjadi kesenjangan antara pengetahuan dan perbuatan? Ya, dualisme. I know, but I can do. Ya, I know, I'm thinking about what I know, but I'm doing. Saya melakukan apa yang saya tidak tahu. Kenapa? Karena di sini ada hal yang hilang, yaitu hilangnya worldview, cara pandang. Mengapa orang Kristen hidup dualisme antara Kristus dan dunia? Ya, tentu kita tinggal dalam dunia, tidak perlu anti dengan dunia. Tapi kita tahu menempatkan yang namanya cara pandang Kristus dalam dunia. Ya, bukan cara pandang dunia dan cara pandang Kristus. Kita harus memiliki cara pandang Kristus dalam dunia. Bukan cara pandang dunia. Ya, ini kita akan menjumpai warga gereja kita yang hidup dualisme antara Mamon dan Allah. Dan mengapa orang Kristen mengabdi pada dua Tuhan, Mamon dan Allah? Karena persoalannya, dia tidak tahu atau tidak sadar mengenai worldview-nya, cara pandangnya. Ya, itulah persoalannya. Kristus masih sebagai pengetahuan, belum menjadi worldview. Alkitab, orang Kristen masih dihujani dengan ayat-ayat Alkitab, tetapi tidak memiliki cara pandang Alkitabiah. Dia menguasai banyak
pengetahuan biblical. Tetapi pengetahuannya ini belum membentuk cara pandang biblical. That's the problem. Ya, belum membentuk cara pandang biblical. Biblical itu hanya berkenaan dengan ibadah, khotbah, hal-hal rohani saja. Padahal sebenarnya bagaimana cara pandang biblical itu meresap dan masuk ke dalam cara pandang dunia. Cara pandang biblical, cara pandang Kristus harus menguasai seluruh arena termasuk cara pandang dunia, termasuk sains. Ya, saya tidak mengatakan cara pandang dunia itu berdosa. Ya, saya tidak mengatakan bahwa cara pandang dunia itu tidak patut. Bukan itu. Tetapi kalau kita menyebut diri kita orang percaya, tetapi cara pandang kita adalah dunia, dikuasai oleh cara pandang dunia, worldview dunia, maka inilah yang nampak pada dualisme hidup. Hari Minggu, hari beribadah, hari suci. Tapi hari Senin sampai hari Sabtu, korupsi, penipuan, ya masih cari perempuan lain, masih cari laki-laki lain. Karena memang cara pandangnya belum dikuasai oleh Kristus, oleh biblical mindset, belum menjadi mindful, ya. Christ belum menjadi mindful. Ya, biblical belum menjadi mindful. Masih main-main. Ya, inilah persoalan yang kita hadapi sekarang. Maka penting sekali membahas tentang biblical interpretation dimulai dengan kita memahami dulu mengenai biblical worldview. Bapak Ibu, kita sering mendengar atau mengucap atau menulis kata biblical, Alkitabiah, puji Tuhan. Dan biasa ini sangat digandrungi atau disukai oleh kaum Injili atau kaum evangelical. Karena nampaknya kalau kaum evangelical tidak menyebut Alkitabiah kurang sreg, kayaknya tidak mantap, tidak sempurna kalau tidak menyebut evangelical, tidak menyebut Alkitabiah atau tidak menyebut biblical. Seperti kata biblical, Alkitabiah ada kata yang sakti. Ya, seperti menyatakan kemurnian, kesetiaan. Kalau orang menyebut Alkitabiah sepertinya orang setia ya. Wow, back to the Bible. Setia pada Alkitab, menyebut biblical, menyebut Alkitabiah. Orang berpikir dengan kita sering menulis dan atau menyebut kata biblical atau kata Alkitabiah, kita langsung dicap orang yang setia pada Injili, pada Alkitab, orang yang murni. Ya. Tulis skripsi semua atau karya-karya ilmiah. Belum tentu. Khotbah kita banyak mengutip ayat Alkitab. Ya, paper kita penuh ayat Alkitab. Sayangnya belum menjadi worldview. Boleh jadi Bapak Ibu gereja kita adalah gereja Injili. Tapi pertanyaan saya, apakah gereja kita sudah betul-betul memiliki evangelical worldview? Ya. Apakah gereja yang kita sebut gereja evangelical, gereja Injili ini, apakah seluruh pimpinan gereja dan warga gereja sudah memiliki evangelical worldview? Atau hanya sebutan-sebutan untuk menakut-nakuti setan? Setan tidak takut. Enggak. Karena setan gentar dengan orang percaya yang dikuasai oleh Bible. Sehingga dia memiliki biblical worldview. Kalau hanya pengetahuan Alkitab, setan tidak takut. Ya. Tetapi kalau orang memiliki cara pandang biblical, itu yang membuat setan terbirit-birit. Lari terbirit-birit. Kenapa? Karena ini bicara mengenai kehadiran Tuhan, mengenai kehendak Tuhan, mengenai firman Tuhan. Karena iblis akan gentar dengan firman Tuhan. Ya, bukan dengan manusia. Tetapi manusia yang percaya dikuasai oleh firman Tuhan, maka orang-orang seperti inilah yang tidak mungkin dapat disantet, tidak mungkin dapat dipermainkan oleh orang-orang dengan media-media kuasa kegelapan, tidak mungkin. Ya. Inilah yang perlu kita camkan. Ya.
kita harus menjadi seorang yang dikuasai oleh cara pikir Tuhan, cara pandang Kristus yang disebut dengan biblical worldview. Bapak Ibu, sayangnya Alkitabiah itu dan atau biblical itu kata-kata atau istilah-istilah yang lebih banyak hanya berakhir di mulut dan di kertas. Tidak membentuk cara pandang biblical. Bapak Ibu, pengertian biblical worldview. Biblical worldview itu adalah satu set assumption of or beliefs, ya. Satu perangkat asumsi-asumsi, kepercayaan-kepercayaan tentang kebenaran. Ya, satu asumsi kepercayaan tentang kebenaran yang mempengaruhi kita berpikir dan hidup dan bertindak. Wow. Saya berpikir, saya bertindak karena saya punya worldview. But if you have no worldview, how can you can think? Ya, bagaimana engkau berkata, engkau berpikir, engkau bertindak without worldview? Nah, boleh jadi banyak orang aktivis gereja, giat di gereja, tapi giat juga berdosa karena memang dia belum dikuasai oleh worldview, oleh biblical worldview. Ya, sehingga apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan ibadahnya. Ibadahnya itu sempurna, tapi perkataan dan perbuatannya, tindakannya, keputusannya tidak sesuai dengan ibadahnya. Disinilah kenapa alpanya worldview. Kalau boleh ada seorang di antara Bapak Ibu yang menulis satu disertasi atau tesis yang ada kaitannya dengan worldview. Ya. Next, what is the meaning of worldview? Worldview is a set of presupposition. Ya, presupposition itu satu istilah yang sangat familiar disebut ya. Kata yang sangat familiar. Presupposisi apa arti, atau secara sederhana satu kesimpulan dasar atau awal yang menjadi pijakan pengambilan keputusan pada tahap-tahap selanjutnya. Ya. Dan itu sesungguhnya mempengaruhi secara tidak sadar, ya unconsciously, secara tidak sadar mempengaruhi bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berbuat, dan bagaimana kita hidup. Itulah worldview. Nah, kalau kita memiliki biblical worldview, apa artinya? Artinya, kebenaran firman Allah menjadi cara pandang saya. Ya, senantiasa merujuk pada kebenaran firman Allah. Ini senantiasa merujuk pada kebenaran firman Allah. Bukan kebenaran saya, bukan kebenaran mereka, tapi kebenaran yang tertinggi itu adalah kebenaran firman Allah. Bagaimana kebenaran firman Allah itu mengguide saya berpikir dan saya bertindak, saya berbicara. Saya berkata, berbicara, bertindak, semuanya itu keluar dari mindset saya. Yaitu mindset biblical. Inilah pengertian namanya biblical worldview. Dan ini sangat penting. Sayangnya banyak kenyataan terjadi dualisme hidup. Kenapa? Karena banyak yang belum mengetahui atau dikuasai oleh biblical worldview. Ya, biblicalnya itu baru di kulit luar, ayat-ayat Alkitab yang dihafal-hafal. Ya, ayat Alkitab yang dihafal-hafal, khotbah yang dihafal-hafal, ya dimemorize gitu. Tapi belum menjadi cara pikir. Belum menjadi cara hidup. Belum menjadi cara pandang. Ya, inilah gap yang terjadi. Gap yang sering terjadi, yang nampak antara orang-orang yang berilmu biblical tapi berkelakuan setan. Ya. Orang-orang yang berilmu menguasai Alkitab tapi tidak dikuasai oleh kebenaran Alkitab. Ya, dia doktor, menguasai Alkitab kan? Dia menguasai Alkitab dengan ilmunya, dengan pendekatannya, dengan metodenya. Ya, tetapi dia tidak dikuasai oleh
biblical worldview ya tidak dikuasai. Padahal biblical worldview menentukan, menghasilkan how to live, how to think, ya, efek how to think and how to do, how to live, how to sing, how to evangelize people, ya, how to help others, how to help others. Itu semua came from our biblical worldview. Bapak Ibu, ya. Lanjutnya, oke tanya. My biblical worldview atau my worldview is a set of belief about fundamental aspect of reality. Ini reality bisa God, bisa Bible, bisa truth. That ground yang mendasari, ya, that ground and influence mendasari dan mempengaruhi saya, my persepsi, my thinking, my knowing, my doing. Itu semua came from worldview, biblical worldview. Ya, sehingga kita tidak lagi menjadi orang Kristen kulit, tapi orang Kristen jantung, orang Kristen dalam. Kenapa? Kita berbicara mengenai biblical worldview. If you are to understand me, to understand what I say and I do, you must know something of my worldview. Ya, Bapak Ibu, mau tahu apa yang saya tulis, apa yang saya khotbahkan, itu semua harus tahu what worldview I have. Ya, worldview saya apa? Ya, worldview saya apa? Saya tidak akan mengetahui seorang yang baru berkhotbah, satu kali saya dengar, dua kali saya dengar, saya belum tahu apa worldview-nya. Tapi kalau saya sudah sering mendengar atau belajar dari dia dan saya akhirnya mampu merecognize his worldview, maka saya tahu apa yang dia katakan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan itu keluar dari cara pandangnya, dari worldview-nya. Ya, maka kita tidak mungkin akan mengatakan ini orang ini jahat sekali hanya karena salah paham dengan istilah. Tapi kalau kita sudah mengerti worldview orang tersebut, kita tidak akan mungkin pertama menuduh dia, memikirkan hal-hal yang bukan-bukan tentang dia, atau menghakimi dia. Mengapa kita menghakimi orang? Karena sebenarnya kita tidak mengenal worldview-nya. Kalau kita merecognize his or her worldview, apalagi yang namanya biblical worldview, kita tidak akan pernah menghakimi dia atau ya beranggapan jahat atau buruk kepada dia karena kita tahu apalagi dia memiliki biblical worldview. Nah, our worldview is influential. Dia sangat berpengaruh pada pengambilan keputusan pada waktu kita membuat keputusan. Ya, in the decision we make. Kita membuat keputusan, semua dipengaruhi oleh worldview kita. Nah, kalau kita dipengaruhi oleh biblical worldview, maka keputusan kita adalah keputusan biblical decision. Ya, biblical decision ini adalah hasil daripada biblical worldview. Itulah. However, many people do not know what a worldview is. Persoalannya, ya, banyak orang tidak tahu apa itu worldview. Dan sebenarnya, saya mengajar semester lalu di Malaysia, lalu saya menekankan mengenai topik begini. Sebenarnya yang namanya sekolah Kristen itu apa sih? Yang namanya bantuan Kristen itu apa sih? Yang namanya visi Kristen itu, visi sekolah Kristen itu apa? Yang namanya politisi Kristen itu apa? Siapa dia? Ya, bagi saya sebenarnya kuncinya apabila kita memiliki Christ worldview. Ya. Kita punya sekolah namanya Sekolah Kristen, Harapan Kristen, Sekolah Kristen apa, Sekolah Kristus, Sekolah Petrus, Sekolah apa, Kristen apa. Namanya apalagi Sekolah Makedonia, SMP Makedonia. Ya, nama sekolah teologi juga banyak nama Alkitab ya. Sekolah Tinggi Teologi Yerusalem, Sekolah Tinggi Teologi Makedonia, Sekolah Tinggi Teologi Korintus,
sekolah tinggi teologi apalah yang berasal dari Alkitab supaya dicap biblical. Belum tentu. Bahkan ada sekolah tinggi teologi biblical. Sekolah tinggi teologi Alkitabiah. Nah, inilah yang kita sering tahu, saya dengar. Tapi bukan soal label, bukan soal brand, tapi soal mindset. And more than mindset, soal worldview. Itulah yang kita hendaknya berpikir ke arah sana lebih jauh. A biblical worldview, Christian worldview, is built upon the framework. Dibangun di atas kerangka atau ide atau kepercayaan yang mana pribadi-pribadi orang Kristen atau kelompok-kelompok orang Kristen menafsirkan dunia dan berinteraksi dengan dunia. Bagaimana dia memikirkan dunia dan berinteraksi dengan dunia? Dia menggunakan biblical worldview. Biarpun Alkitab kita dibakar oleh orang-orang jahat, sampai orang gereja tidak punya Alkitab lagi, tapi mereka tidak bisa membakar biblical worldview. Ini penting. Ya, silakan mereka membakar gedung gereja, sebagaimana hobi mereka membakar gedung-gedung gereja. Ya, tetapi kita, kehadiran Tuhan dan kita tidak bergantung pada space and time. Ya, kenapa? Karena Tuhan menjadi worldview kita. Ya, silakan mereka merampas Alkitab dan merampas dan membakar Alkitab. Tapi sekali lagi mereka tidak mampu membakar dan tidak mungkin dapat membakar biblical worldview somebody. Ya, seseorang tidak mungkin. Tetapi banyak orang, aduh Alkitab saya dibakar, saya mau jadi apa? Ya karena dia tidak punya biblical worldview. Kita dengar dan kita baca di banyak wilayah di dunia ini, orang-orang Kristen yang dianiaya di Tiongkok, di Timur Tengah, dianiaya dan mereka sangat sukar mendapatkan Alkitab. Ya, tetapi mereka mempelajari dan menghafal Alkitab, ayat-ayat Alkitab maksud saya, kebenaran Alkitab, lalu menjadi cara pandang, cara pikir. Sehingga Alkitab pun dibakar dan tidak ada. Tapi mereka tetap kaya dengan cara pandang biblical. Dengan cara pandang biblical. Itulah yang penting. Bukan cara bicara biblical. Bukan cara bicara biblical. Tapi cara pandang biblical. Cara pandang biblical ini akan menghasilkan semestinya cara pikir, cara bicara biblical. Jadi bukan soal keluarga Alkitabiah, gereja biblical, atau khotbah Alkitabiah. Bukan. Untuk apa disebut khotbah Alkitabiah? Tetapi tidak ada worldview biblical di khotbah itu. Ya, khotbah biblical harusnya ada biblical worldview yang akan mempengaruhi jemaat Tuhan untuk berpikir, bertindak, berkata, atau berbuat. Nah, our worldview membentuk fisikal kita, emosi kita, intelektual kita, spiritual kita. Semua dimensi-dimensi kehidupan kita akan sangat banyak dipengaruhi dan dibentuk oleh worldview kita. Ya, maka itu kalau kita terbentuk dalam diri kita satu biblical worldview, maka itu akan membentuk, ya, mempengaruhi emosi kita, fisik kita, cara intelektual kita, spiritual kita dalam kehidupan kita. Ini pengaruhnya. So, biblical worldview sangat-sangat penting. Ya, pentingnya biblical worldview. The importance of biblical worldview can be seen from its definition. Saya sudah bahas tadi ya. Saya hanya mau tekankan. Effect how to think, how we think and do and live. Ya, ini namanya fundamental and universal thinking. Ya, ini mindset lah. Worldview not only impact to how we understand and how we make sense of the world around us, but also influence how we express. Bagaimana kita mengekspresikan diri kita di tengah-tengah dunia. Bagaimana kita menyatakan diri kita di tengah-tengah dunia. Itu dipengaruhi oleh worldview. Kalau kita dipengaruhi oleh biblical worldview, maka kita menyatakan diri kita, menyatakan biblical life di tengah-tengah dunia. And then
the constellation of a person value, beliefs, assumption, attitude, and ideas that make up our worldview have an effect of our goal, desires, relationship, and behavior. Wah, itu semua akhirnya mengapa orang begitu berhasrat memberitakan Injil? Karena worldview-nya worldview Injil, ya gospel worldview yang membuat dia begitu excited dalam tugas-tugas pemberitaan Injil. Ya, oke, kita lewat saja ini pengulangan. We must hold a biblical worldview because it helps one avoid to. Ya, kita harus memegang cara pandang biblical karena cara pandang biblical itu menolong kita untuk menghindarkan diri kita dari pengaruh yang kuat, pengaruh yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ya. Dan juga akan menghindarkan kita dari pengaruh yang kuat dari media-media masa kini yang berdampak atau memiliki ekses negatif atau buruk atau dosa. Media nggak dosa, tapi di dalam media itu ada pikiran-pikiran yang bisa menghentar orang memiliki cara pandang yang memang buruk dan ya jahat. Society has become, ya, masyarakat telah menjadi sangat berkuasa, ya, powerful, dan sangat berpengaruh, influential. Bagaimana dan melalui Alkitab, Allah meletakkan landasan pada pemikiran kita dan action kita yang olehnya kita dapat bertahan, menangkis atau membackup, menahan semua pengaruh-pengaruh berpikir buruk, berpikir yang mengarah kepada dosa, sinful mind, ya, sinful thinking, lalu di backup oleh mindset, oleh biblical worldview yang ada pada kita. Itulah sebabnya penting sekali bukan hanya reading the Bible, tetapi bagaimana Bible itu menjadi cara hidup kita yang dimulai dengan cara pandang kita. Bapak Ibu, biblical worldview. Di sini ada do absolute moral truth exist. Ini saya kutip dari George Barna. Dia menanyakan tentang yang namanya biblical worldview itu akan nampak pada moral, kebenaran moral. Lalu juga bagaimana kebenaran itu is absolute truth defined by the Bible. Bagaimana kebenaran yang mutlak itu diartikan, didefinisikan oleh Alkitab. Semua itu dipikirkan. Apakah did Jesus Christ live in a sinless life? Nah, itu semua pokok-pokok inti yang harus menguasai pikiran orang Kristen sebagai satu wujud manifestasi daripada mindset dan cara pandang. Elemen-elemen esensial dari worldview itu iman, pengharapan, dan kasih. Ini menurut saya. Tadi menurut Josh Barna. Sekarang saya berpikir, ya, apa sebenarnya elemen esensial daripada worldview? Menurut saya elemen esensialnya iman, pengharapan, dan kasih. Bahwa kita beriman kepada Kristus, kita berpengharapan karena Kristus, kita mengasihi dari Kristus dan kepada Kristus. Ini semua elemen esensial tentang worldview, Christian worldview. Sehingga nampak pada berpikir, berkehendak, berperilaku, berbuat seperti Kristus. Ya, beriman kepada Kristus, berpengharapan karena Kristus dan di dalam Kristus, mengasihi karena kasih Kristus dan kasih kepada Kristus. Ini merupakan bentukan worldview, biblical worldview. Maka itulah yang saya sebut dengan elemen-elemen esensial dari worldview. Bapak Ibu, biblical worldview itu ada dalam setiap area. Ya, biblical worldview tentang Tuhan, tentang dunia, tentang manusia, tentang tubuh dan jiwa, tentang penderitaan, tentang pelayanan, tentang pekerjaan, tentang studi, studying, tentang studi, tentang belajar, tentang pernikahan, tentang apa saja. Semua harus
mengalir keluar dari biblical worldview. Oke. Sehingga konten biblical worldview dia akan seperti ini. Belief, attitude, and process. Nah, kalau dia membentuk worldview, biblical worldview, dia ada unsur. Di dalam biblical worldview itu ada 3 unsur. 1, belief, kepercayaan, keyakinan. 2, attitude, sikap. 3, proses. Ya, pertama, bicara soal belief, kita bagaimana hidup kita harus biblical, yaitu biblical worldview itu theocentric. Yaitu apa? Depend on God, obey Him, and serve Him. Kita bergantung kepada Dia, kita mentaati Dia, kita melayani Dia. Tidak ada yang lain. Titik. Ini penting ya. Menyangkut belief system. Belief system ini theocentric. Dalam hal apa? Always depend on Him. Obey Him and serve Him. Melayani Dia. Ini biblical mindset. Ya, ini biblical worldview. Yang unsur pertamanya belief system. Lalu keluarlah attitude. Attitude-nya apa? Gratitude and responsibility. Orang seperti ini akan bersyukur, berterima kasih. Thank God, thank God. Lalu menjadi orang yang bertanggung jawab, responsible person. Ya, menjadi orang yang bertanggung jawab dalam segala hal. Menjadi warga kerajaan Malaysia bertanggung jawab. Menjadi warga negara Indonesia bertanggung jawab, menjadi dosen bertanggung jawab, menjadi warga jemaat bertanggung jawab, dan senantiasa bersyukur. Inilah attitude daripada biblical mindset. Ya, saya masih jauh dari hal ini, karena kita harus ke arah sana. Kita in process, maka itu yang ketiga proses. Tidak ada yang namanya mesin langsung jadi. Orang punya belief system, theocentric mind, theocentric life, di mana dia always depend on God and obey God and serve God in Christ Jesus, of course. Tetapi juga ada attitude, ada gratitude, ada attitude. Senantiasa bersyukur, no complain. Tidak menggerutu terus, diperlakukan jahat oleh orang lain. Gratitude and be responsible dalam segala hal. Nah, tetapi jangan lupa, ini semua bukan mechanical, tetapi proses, natural and spiritual. Di mana ada knowing God, fellowship dengan Allah, and becoming like Him. Ini pengajaran saya yang sudah 20 tahun yang lalu. Saya adopt lagi. Ya, knowing Him. Mengenal Allah. Karena untuk membentuk belief system tanpa mengenal Allah, impossible. Untuk membentuk belief system yang menjadi elemen-elemen utama dalam worldview, tanpa fellowship dengan Tuhan, impossible. Lalu tanpa menjadi becoming like Him, menjadi serupa Kristus, serupa Allah dalam Kristus, tidak mungkin tanpa proses. Lalu yang kedua, planning for the future while remaining outcome independent. Maksudnya begini. Oke, merencanakan segala sesuatu untuk masa yang akan datang. Oke, itu proses. Silakan Bapak Ibu dalam pengertian biblical worldview, kita harus punya rencana. Ya, rencana studi lanjut, rencana pelayanan, rencana apapun. Hampir tidak ada satu titik aktivitas kita tanpa rencana, walaupun kadang-kadang juga ada orang hidup tanpa rencana. Ya, tapi Tuhan menghendaki kita merencanakan segala sesuatu, tetapi ya, tetap hasilnya independen. Jangan dependent. Harus independen. Semua planning kita jangan bergantung pada rencana. Our planning must be independent. Yeah, because we must depend on Him alone. Kita hanya bergantung kepada Dia saja. So kita harus, our planning must be independent because our dependence only in God. Ya, ingat ya. Kita harus independen dengan suami. Kita harus independen dengan istri. Harus independen dengan anak-anak kita. Harus independen dengan siapapun. Ya, remaining outcome ya independent. Namun kita harus dependence on God alone. Ini penting sekali dalam proses mindset, dalam berproses menemukan dan mengalami biblical worldview. Lalu juga lihat segala sesuatu. See every temptation, every single temptation, challenge, trial, disaster, tragedy as a test of virtue. Lihat segala sesuatu
yang buruk, yang negatif, yang kurang sebagai satu ujian untuk kerohanian, kesalehan. Ini proses. Ya. Bagaimana kita mengenal Allah, bergantung pada Allah, melayani Allah, dan juga taat kepada Allah. Itu akan nampak pada masa-masa kita mengalami temptation, tantangan, trial, disaster itu bencana, dan juga tragedi apapun, memang kita hadapi. Tidak, orang ateis pun mengalaminya. Ya, orang-orang tanpa kenal Tuhan pun mengalaminya. Dan apalagi semua yang namanya kejahatan, hal yang buruk tentu dalam kontrol Tuhan. Tetapi kita bukan kebal terhadapnya, namun sekali lagi ada hal, kita melihat segala sesuatu untuk hal yang kebaikan kita, untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan kita. Itu yang namanya virtue. Ya, kebaikan kita, kemuliaan Tuhan. Consider losing everything for gaining Christ. Menganggap semuanya hilang, saya beroleh Kristus. Itu namanya mindset. Itu yang namanya biblical worldview. Tapi ini proses Bapak Ibu. Bukan langsung jadi. Boleh jadi kita sulit mengalami kehilangan sesuatu. Maka itu kita tidak maju-maju dalam Tuhan. Kita belum rela meninggalkan hobi-hobi yang menghambat kita melakukan hobi-hobi, kesukaan-kesukaan kita yang banyak menghambat kita untuk bertumbuh dalam iman kepada Kristus. Ya. Tapi pada waktu kita mulai diproses, seperti Paulus meninggalkan segala sesuatu demi Kristus. Consider lose everything for gaining Christ. Itulah yang dialami oleh Paulus, Bapak Ibu. Jadi proses juga. Jadi memiliki Christ mindset atau biblical worldview, itu proses seumur hidup kita. Tapi lebih bagus sejak awal kita sudah ada kekuatan, sudah membentuk biblical worldview dalam proses pematangan, penguatan. Kita perlu silence, harus berdiam diri, mendiamkan jiwa kita, saat teduh. Perlu menenangkan hati kita, pikiran kita, proses itu. Ya, di tengah-tengah hiruk pikuknya dunia ini dan hiruk pikuknya masalah-masalah kita perlu mengambil waktu-waktu khusus untuk tenangkan jiwa, tenangkan pikiran, tenangkan hati. Itu sebagai satu proses untuk berhenti dan berpikir dari cara pandang Tuhan. Ya, oke. Daily attempting to become more virtue. Saya pikir hampir sama dengan nomor 3 tadi. See everything. Pencobaan yang kita alami tiap-tiap hari membuat kita semakin saleh, semakin biblical. Kita membentuk biblical, makin matang biblical worldview pada kita. Oke. Dan menghormati Tuhan dengan melakukan yang terbaik dalam pekerjaan kita maupun dalam interaksi kita tiap-tiap hari. Kita menghormati Tuhan. Ya, itu harus rajin. Bagi saya menghormati Tuhan, salah satu cara menghormati Tuhan sebagai seorang pelayan Tuhan, yaitu senantiasa terbuka untuk belajar pada kebenaran firman Allah. Harus senantiasa belajar. Jangan pernah berhenti belajar, termasuk belajar melalui program studi. Ya, mari kita menghormati Tuhan dengan rela belajar. Belajar, menghormati Tuhan, belajar. Ya, itu tidak bisa dipisahkan. Kalau Bapak Ibu mengatakan saya menghormati Tuhan, tapi saya malas kuliah, malas belajar, itu menghormati Tuhan hanya lip service. Tidak ada hubungannya. Ya, tidak benar lah. Itulah Bapak Ibu. Nah, dari worldview turun ke kaki. Dari mana datangnya ini dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya apa? Ya itulah. Dari sawah turun ke kali. Ya itulah. Nah, dari mana datangnya perbuatan yang berkenan pada Tuhan? Dari worldview, turun ke kaki dan ke tangan. Biblical worldview. Ya. Lalu nampak pada biblical
pattern of mind. Jadi pada pola pikir biblical. Jadi dia ke kepikiran. Lalu ke biblical way of thinking. Dia akan nampak pada cara berpikir yang biblical. Lalu terungkap pada cara hidup yang biblical. Biblical way of life. Cara hidup biblical. Lalu tercium dan terasa pada biblical lifestyle. Sehingga orang-orang akan menikmati Tuhan lewat kehidupan kita yang biblical dan akan memuliakan Tuhan. Inilah uraian saya tentang biblical worldview. Ya, sebagai penutup, biblical worldview itu berbicara lebih praktis. How to think like Christ taught. Berpikir seperti Kristus berpikir. Hidup seperti Kristus hidup. Merasakan seperti Kristus merasakan. Melakukan sebagaimana Kristus melakukan. In the Bible only. Nah, ini semua perlu proses yang panjang. Ya, sepanjang kehidupan kita. Hanya jangan diperlambat sehingga nanti usia tua baru kita mencapai kepenuhan hidup. Nanti setelah usia lanjut baru kita giat dipakai Tuhan. Karena waktu masih muda kita lambat mengalami proses biblical worldview. Ya, inilah presentasi saya pokok pertama dari subjek biblical interpretation harus dimulai dengan biblical worldview. Terima kasih. Saya kembalikan kepada